Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia secara resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar menyusul pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan sebelumnya. Ada banyak respon negatif terhadap mantan striker Barcelona yang satu ini. Namun, tak dapat dipungkiri kalau kedatangan Kluivert berpotensi mengubah gaya main sekaligus filosofi yang selama ini dianut oleh timnas. Datangnya Kluivert akan menambah kental rasa Belanda timnas Indonesia. Potensi timnas menggunakan taktik total football ala Belanda pun menguat seiring kedatangan dua asisten Kluivert yang disebut PSSI bukan kaleng-kaleng. Lantas, seperti apa potensi Indonesia rasa Belanda yang ditawarkan Kluivert? Sebelum menyimak videonya, selalu pastikan Football Lover sudah like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya dari channel Starting Eleven Moment. Publik sepak bola Indonesia tentu saja tidak bisa menyangkal kalau Sintayong selama ini sudah membawa timnas ke tempat yang tidak pernah disangka-sangka. Siapa yang mengira kalau Indonesia kini bisa bersaing dengan negara-negara kuat kancah Asia? Mulai dari Korea Selatan, Arab Saudi, bahkan hingga Australia. Tak mengherankan apabila pemecatan Sintayong menjadi salah satu topik yang paling banyak menyita perhatian warganet dalam beberapa hari kebelakang. Netizen Indonesia ramai-ramai menyuarakan kesedihan mereka atas pemecatan mantan pelatih timnas Korea Selatan. Banyak dari mereka beranggapan bahwa keputusan ini terlalu dini, mengingat Indonesia masih berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kendati Coach Shin telah berkontribusi banyak untuk sepak bola tanah air, tak dapat dipungkiri bahwa Erick Thohir dan PSSI punya kriteria dan harapannya sendiri untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Bagi Erick dan PSSI, Shin tidak bisa menjalankan target yang diberikan dengan baik. Selain itu, masalah komunikasi dan dinamika yang terjadi di ruang ganti menjadi problem lain penyebab hengkangnya Shin dari timnas. Mereka yang pro akan kebijakan memecat PSSI beranggapan bahwa Shin memang sudah selayaknya dipecat karena tidak menghadirkan konsistensi taktik di momen-momen penting. Sementara mereka yang kontra memandang pemecatan ini terlalu cepat karena timnas sedang dalam masa persiapan menghadapi pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Bisa dibilang mereka yang menentang kebijakan PSSI tampaknya mendominasi lini masa media sosial Indonesia saat ini. Terlepas dari benar atau tidaknya tindakan PSSI, yang pasti federasi tertinggi sepak bola Indonesia ini punya standar dan targetnya sendiri. Mereka menilai Shin telah gagal menuntaskan target tersebut, dan pada akhirnya berujung pemecatan. Belum reda kemarahan netizen atas pemecatan Sintayong, PSSI langsung mengumumkan penggantinya. Netizen mungkin masih bisa terima kalau PSSI menunjuk sosok high profile untuk menggantikan Coach Shin. Tapi yang membuat netizen geram adalah PSSI malah menunjuk Patrick Kluivert yang rekam jejaknya di dunia kepelatihan masih banyak dipertanyakan. Tidak ada yang bisa menyangkal kalau Kluivert adalah salah satu penyerang legendaris Eropa. Pria asal Belanda ini pernah menjadi andalan di raksasa Spanyol Barcelona. Ia juga merupakan bekas penyerang timnas Belanda yang namanya mungkin masih banyak dikenang orang-orang di negeri kincir angin sana. Sayangnya, untuk masalah kepelatihan, ayah dari bintang Borneo Justin Kluivert ini tidak bisa dikatakan lebih baik dari Sintayong. Kalau Shin punya prestasi yang sangat memorable ketika memulangkan Jerman di Piala Dunia 2018, tidak ada pencapaian istimewa dari Kluivert yang hanya pernah melatih dua tim, Timnas Curaçao dan Adana Demirspor. Belum lagi, Kluivert juga tercatat punya rekam jejak gelap semenjak dirinya memutuskan gantung sepatu pada tahun 2008 silam. Kluivert pernah tersandung beberapa skandal besar, termasuk hutang taruhan yang angkanya menyentuh 16 miliar rupiah. Ditambah, Kluivert sempat menjadi brand ambassador sebuah perusahaan judi pada 2023 lalu. Rekam jejak gelap tersebut membuat masyarakat kini bertanya-tanya, apakah Kluivert adalah orang yang tepat untuk menggantikan Sintayong? Perjalanan karirnya saja sudah meragukan. Apalagi Kluivert pernah dicap miskin taktik oleh salah satu fanbase timnas Curaçao. Belum termasuk potensi masalah chemistry yang mungkin akan timbul
mengingat timnas yang sekarang dibangun atas pondasi permainan Sintayong. Walau pergantian pelatih di tubuh timnas dipandang sebagai sebuah hal negatif oleh banyak masyarakat, perlu diperhatikan pula bahwa kedatangan Kluivert bisa saja membawa berkah. Sepak bola yang diusung orang-orang Belanda biasanya adalah total football alias menyerang. Dari sinilah fans timnas mungkin akan melihat wajah baru timnas yang lebih ofensif. Masyarakat sah-sah saja mempertanyakan kualitas taktik Kluivert. Tapi perlu dicatat, menurut Exco PSSI Arya Sinulinga, Kluivert membawa serta 2 asisten yang kelasnya bukan kaleng-kaleng. Alex Pastor dan Danny Lanzet yang akan mengisi posisi asisten ini, menurut Arya akan ikut berperan aktif menentukan taktik dan segala hal teknis untuk skuad timnas. Memang tidak banyak pertandingan yang bisa dijadikan acuan untuk menelaah seperti apa gaya main sebuah tim di bawah Patrick Kluivert. Namun, dari sampel pertandingan yang dimainkan bersama tim Curaçao dan Adana Demirspor, kemungkinan akan ada perubahan taktik. Kluivert lebih sering memakai skema 4 back, bukan 3 back seperti yang biasa dipakai Sintayong. Melihat komposisi pemain, Kluivert sejatinya punya segala yang ia butuhkan. Meski dibangun atas dasar taktik dan skema Sintayong, materi pemain timnas sejatinya cocok untuk bermain dengan skema 4 back. Apalagi banyak pemain timnas yang sudah familiar dengan skema ini, mengingat mereka juga memainkan skema yang sama di level klub. Selain itu, bukan tidak mungkin kita akan melihat kembali nama-nama yang sebelumnya sempat absen memperkuat timnas di era Sintayong. Mulai dari Elkan Bagot, Eliano Renders, bahkan mungkin Mark Locke bisa saja kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas. Bisa dibilang langkah PSSI memecat Sintayong adalah sebuah langkah terburu-buru. Tapi, seperti yang pernah dikatakan Erick Thohir, semua langkah PSSI sudah dikalkulasi resikonya. Tinggal melihat seperti apa Patrick Kluivert akan mengeksekusi tugas barunya sebagai nahkoda timnas. Selama ini, masyarakat Indonesia memahami bahwa timnas tidak jarang sekali memainkan sepak bola menyerang. Di era Sintayong, taktik menyerang sempat beberapa kali diperlihatkan. Namun seperti yang dikatakan sejumlah pengamat, taktik menyerang ala Coach Shin masih sebatas letupan-letupan, bukan dijadikan sebagai pakem utama. Datangnya Patrick Kluivert yang merupakan pelatih asli Belanda, tanahnya sepak bola menyerang tentu saja membawa potensi baru. Sebuah potensi yang mungkin akan mengantar kita kepada mimpi yang selama ini didambakan, mentas di Piala Dunia. Apalagi Kluivert sendiri mengakui kalau Indonesia punya banyak kualitas dalam skuadnya. Seperti kata legenda timnas Belanda Johan Cruyff, kualitas tanpa hasil adalah sesuatu yang sia-sia. Tapi hasil tanpa kualitas adalah sesuatu yang membosankan. Disinilah Kluivert akan berperan. Mantan striker timnas Belanda ini akan diminta menjaga stabilitas tim baik dari segi kualitas maupun hasil akhir. Misi Kluivert sendiri sangatlah berat. Walau PSSI bilang waktunya tidak terburu-buru, 2,5 bulan untuk mempersiapkan timnas yang matang adalah waktu yang sangat mepet. Bisa dikatakan hampir mustahil sebuah timnas bisa terbentuk sempurna dalam kurun waktu sesingkat itu. Tapi sebagai fans, masyarakat Indonesia hanya bisa menanti gebrakan apa yang akan dilakukan Kluivert di laga debutnya nanti. Pada akhirnya, kedatangan Kluivert tidak selamanya membawa petaka, tetapi juga potensi yang bahkan tidak pernah hadir sebelumnya. Jadi, bagaimana menurut Football Lovers? Bisakah Kluivert menuntaskan Mission Impossible timnas untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Komen pendapat kalian di bawah ya.